Damai sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudari berada. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita karena lindungan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita hari ini adalah kasih karunia Allah yang diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Suatu hari ada seorang pendeta yang sedang mengabarkan Injil ke sebuah daerah yang terpencil. Saat itu dia mengalami sakit penyakit dan harus mencari tempat untuk berobat. Dalam perjalanannya dia menemui seorang penduduk lokal. Dan saat itu dia bertanya, "Tahukah kamu jalan supaya aku bisa sampai ke rumah sakit?" Lalu penduduk itu berkata, "Bapak lurus saja lalu belok kiri dan di ujung jalan sana ada rumah sakit." Lalu pendeta itu tersenyum dan berkata, "Bapak baik sekali, datanglah ke tempat saya. Nanti saya akan memberitahukan kepada Bapak tentang jalan menuju keselamatan yang abadi." Lalu penduduk lokal itu pun berkata dengan polos, "Bapak ini jalan ke rumah sakit aja Bapak nggak tahu. Mau pakai ngasih tahu saya untuk jalan menuju keselamatan." Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada seorang Titus. Titus merupakan teman sepelayanan rekan kerja Paulus. Titus merupakan orang yang bertobat karena pemberitaan Paulus. Titus juga membantu memulihkan hubungan antara gereja dengan Paulus saat ia mengunjungi jemaat Korintus ketika terjadi konflik dengan Paulus. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita hari ini merupakan bagian dari penjelasan Paulus tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita agar kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kasih karunia yang diberikan Allah merupakan sebuah tanggung jawab kelayakan bahwa kita merupakan pribadi yang sudah diselamatkan. Apa yang harusnya berubah dari kita? Apa yang seharusnya kita alami ketika kasih karunia itu sudah diberikan dan kita terima? Ketika keselamatan itu sudah ada dalam diri kita. Renungan kita hari ini mengajarkan kita 3 hal. Bahwa harusnya seseorang yang sudah menerima kasih karunia Allah, ia akan meninggalkan dosa dan keinginan-keinginannya. Kasih karunia Allah mendidik kita, mengajarkan kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan kemudian mengambil bagian untuk tegas menolak dosa-dosa kita. Yang kedua, membangun hidup yang baru supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia ini. Kasih karunia yang menyelamatkan kita mendidik kita untuk mampu membangun hidup yang baru. Ada 3 ciri yang dikatakan oleh Paulus: bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana berarti kemampuan untuk menahan diri terhadap dosa dan memilih untuk melakukan kebenaran firman. Adil berarti kita memberikan hak yang seharusnya kepada orang lain. Beribadah berarti kita mempersembahkan tubuh, jiwa, apa yang kita miliki untuk melayani dan mempermuliakan Tuhan.
Dan yang ketiga, yang harusnya ada dalam kehidupan orang yang sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah pengharapan yang terpusat kepada Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengharapan ini memberikan kita dorongan. Pengharapan itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menata hidup dalam kekudusan. Sebab orang yang siap menyambut kedatangan Kristus adalah orang yang berjuang untuk menjaga kekudusannya dalam Tuhan. Saudari yang terkasih, hari ini kita periksa lagi diri kita. Sudahkah kita menikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu? Apakah kasih karunia yang menyelamatkan itu memberikan kita didikan untuk menolak semua yang jahat? Apakah kasih karunia, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan, membuat kita hidup bijaksana, sudah membuat kita adil, dan sudah mengajak kita beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita renungkan firman-Nya. Kita rasakan kasih karunia-Nya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.